tema yang akan kita bahas rekan Rau tentang gelombang PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Oke, mungkin kita sapa dulu ya narasumber pertama kita ya, kondisi di malam hari ini gimana Bang? Ya, kondisi di malam hari ini ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Walau hujan masih disempatkan untuk talk show ya di 105 KFM. Iya. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke sedikit pembuka dari narasumber kita di malam hari ini. Oke. Di sini kita membahas tentang isu yang sedang booming lah dalam beberapa bulan ini, seperti diantaranya itu gelombang PHK yang terus meningkat seperti itu. Begitu juga diiringi dengan daya beli masyarakat yang menurun. Apalagi akhir-akhir ini juga sering kita dengar bahwa perusahaan-perusahaan ternama seperti perusahaan kuantum gitu mengalami kebangkrutan gitu atau kepailitan gitu. Ada juga kayak misalnya perusahaan bata yang kita sering dengar kan, perusahaan sepatu bata seperti itu. Merek bata itu juga menutup pabriknya di Jawa Tengah di akhir bulan-bulan kemarin seperti itu. Oke, itu dia untuk pembuka ya. Tapi ya Bang ya, mungkin Anda panggil Abang aja ya biar lebih fresh ya malam hari ini ya. Boleh ya. Ini Bang ya, terkait PHK ya, khususnya di Indonesia ya. Kalau kita resap di Indonesia ini, sebenarnya timbul beberapa pertanyaan atau mungkin banyak ya Bang ya pertanyaan yang muncul ya. Salah satunya mungkin ini Bang, mungkin bisa menjadi sebuah jawaban juga ya untuk pendengar seperti kami dan juga siapapun yang mendengar talk show ini khususnya ya nih. Sebenarnya apa penyebab utama terjadinya gelombang PHK di Indonesia khususnya pada 2024 saat ini Bang? Ya sama kayak yang saya jelaskan tadi, bahwa gelombang PHK di Indonesia saat ini tuh dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya. Salah satunya itu adalah perlambatan ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Selain itu kondisi geopolitik saat ini juga mempengaruhi gelombang PHK ataupun penurunan ekonomi di masa-masa terakhir, seperti misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina seperti itu juga mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi di Indonesia itu tadi seperti itu. Oke, bahkan geopolitik juga bisa berpengaruh ya Bang ya untuk standar gelombang PHK di Indonesia ini ya. Iya betul. Oke Bang, yang kedua mungkin ada pertanyaan lagi nih yang timbul ya. Sebenarnya bagaimana sebenarnya dampak PHK ini terhadap perekonomian Indonesia nih? Apakah dia memang suatu hal yang inklusif berat ya harus diatasi segera, atau mungkin hal yang masih bisa ditopang oleh pemerintah, atau mungkin seperti apa Bang? Oke, kalau untuk dampak dari PHK ini tentu sangat negatif lah tentunya, dimana dengan PHK ini tentu akan mengurangi pendapatan dari masyarakat gitu. Apalagi misalnya kayak pada saat ini inflasi terus meningkat seperti itu, harga kan terus naik gitu, tapi pendapatan masyarakat itu ya tetap stagnan gitu, tidak mengalami peningkatan. Artinya di situ akan menimbulkan daya beli masyarakat yang cukup kurang seperti itu, terutama bagi kelompok-kelompok yang miskin ataupun kelompok yang rentan miskin seperti itu, sehingga dari kondisi yang seperti ini akan memperburuk ekonomi secara keseluruhan. Itu ya, ternyata memang perekonomian yang menyebabkan PHK ini ya terhadap ekonomi Indonesia itu sebenarnya bahwa memang inflasi yang terus meningkat ya Pak ya, sampai tadi memang ada beberapa faktor ya, mungkin seperti perang antar negara gitu. Iya betul. Masyarakatnya juga pendapatannya yang stagnan atau bahkan mundur ya Pak ya, menurun dari pendapatan sebelumnya, sehingga bahan pokok juga kebutuhan hidup yang semakin tinggi juga mengakibatkan masyarakat itu rentan ya, kurang daya beli masyarakatnya seperti itu. Ya, itu tadi kita udah bahas tentang dampak PHK ya. Selanjutnya itu lanjut lagi nih Bang ya. Sebenarnya banyak ya pertanyaannya, kita ulik satu-satu sampai selesai ya. Oke, berbicara tentang jual beli nih, sebenarnya mengapa daya beli masyarakat itu sebenarnya khususnya di Indonesia itu dia semakin menurun ya, baik itu secara drastis apalagi di akhir-akhir ini Bang, khususnya di belakangan tahun 2024 ini juga. Oke, kenapa sih daya beli masyarakat ini menurun? Tentunya karena adanya kebijakan devaluasi rupiah, di mana devaluasi rupiah ini adalah menurunkan nilai mata uang untuk memperbaiki keadaan ekonomi seperti itu, sehingga selain itu juga dipicu oleh inflasi dan juga
pengaruh ekonomi global. Kemudian daya beli yang menurun ini juga karena pendapatan real masyarakat ini tidak meningkat seiring dengan kenaikan harga itu tadi, termasuk itu harga komoditas, gejolak harga bahan baku, dan juga nilai tukar yang berdampak pada harga barang. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar menyebabkan biaya hidup di Indonesia itu akan semakin tinggi, sementara sebagian besar masyarakat pendapatannya itu cukup stagnan seperti itu ataupun menurun, sehingga gelombang PHK yang terjadi di banyak sektor ini juga akan memperburuk situasi seperti itu. Oke, itu ya Bang ya. Kalau kita berbicara tentang angka yang drastis ya, apakah sebenarnya daya beli masyarakat ini memang apa mungkin dari 5 tahun terakhir ini memang sudah terlihat ya Bang ya, angkanya mungkin yang semakin menurun, atau mungkin beberapa tahun belakangan ini Bang, atau mungkin lagi dari beberapa dekade ini sebenarnya sudah terlihat gitu ciri-cirinya bahwa sebenarnya daya beli masyarakat memang kurang, khususnya di Indonesia. Bagaimana Pak? Iya, sebenarnya dalam ekonomi yang mulai turun ini juga mulai terlihat dari beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak masa-masa COVID-19 kemarin ya kan. Terus ditambah lagi dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga semakin tinggi seperti itu, hampir mendekati di angka 16.400 rupiah seperti itu, sehingga hal ini juga turut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia itu tadi. Oke, apakah itu menjadi misal Indonesia menjadi salah satu negara yang sering impor ya Bang, misalnya misal seperti bahan pokok seperti beras dan lain sebagainya, itu kan menjadi salah satu hal yang harus dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Apakah memang daya tukar uang rupiah ini juga berpengaruh signifikan terhadap itu Bang? Ya tentu berpengaruh signifikan ya kan, karena nilai tukar yang rendah itu, nilai tukar yang cukup tinggi itu tadi akan mempengaruhi harga-harga barang yang diekspor itu tadi seperti itu. Sekalipun mungkin dia dari negara yang diimpor itu bukan menganut sistem mata US dollar. Iya. Oke. Karena seluruh mata uang di dunia itu juga mengacu kepada US dollar itu tadi, karena itu kan merupakan acuan dari transaksi internasional, yaitu terhadap US dollar Amerika Serikat seperti itu. Berarti US dollar itu bisa dikatakan sebagai pusat mata uang gitu Bang? Iya, dalam skala internasional. Iya, bisa dikatakan sebagai rujukan ataupun indikator untuk melakukan transaksi secara internasional seperti itu. Itu ya rekan-rekan bisa didengar bersama, memang jika ada terjadinya inflasi ini memang bukan suatu hal yang dibuat oleh pemerintah ya, khususnya harga sembako naik, kebutuhan pokok naik, beras, minyak goreng, berarti bukan hal semata-mata yang dibuat ya rekayasa ya. Memang secara mungkin juga secara global ini misalnya terjadi di negara lain nggak selain Indonesia, mungkin kita ulik sedikit gitu. Dalam beberapa negara juga mungkin terjadi hal yang sama seperti itu mungkin, tetapi dampak yang ditimbulkan itu tidak sebesar yang terjadi di Indonesia. Sehingga kayak misalnya sekarang di masyarakat ini juga mengalami kelesuan dalam jual beli seperti apalagi persaingan dengan pedagang-pedagang e-commerce seperti itu. Ya, tentu ada negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama, tetapi mereka tentu memiliki kebijakan-kebijakan sendiri dalam mengatasi kondisi perekonomian mereka seperti itu. Berbicara tentang kebijakan-kebijakan ya, mungkin apakah kalau dari pemahaman Abang sendiri ya, pengetahuan atau mungkin pengalaman dari beberapa hal yang telah Abang pelajari mungkin ya sebagai magister ekonomi, apakah memang status quo saat ini, apakah pemerintah itu memang sudah menerapkan beberapa ya peraturan-peraturan ya seperti untuk meminimalisir terjadinya PHK tersebut? Oh ya tentu, misalnya kayak kemarin kalau misalnya pasar konvensional itu tengah lesu, pemerintah juga menampung tentang bagaimana mengakomodir penjualan secara online, e-commerce. Kayak kemarin juga masalah TikTok Shop kan ya. Betul. Nah, yang tempat ditutup juga pemerintah meregulasi agar barang-barang yang masuk itu tadi tidak merusak kondisi perekonomian di Indonesia. Apalagi kayak kemarin juga barang-barang yang tutup dari TikTok Shop itu juga murah seperti itu, ya kan, murah sekali. Tetapi
pesaing-pesaing pasar yang ada di Indonesia ini tidak dapat bersaing, artinya begitu, karena harga yang lebih murah itu tadi, sehingga pasar konvensional ini tidak mampu bersaing dengan mereka yang memiliki barang yang lebih murah itu tadi. Tapi pemerintah mengeluarkan kebijakan, ya kan, untuk barang-barang impor ini masuk ke Indonesia dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Seperti misalnya TikTok Shop kemarin juga harus berafiliasi ataupun tergabung dengan Tokopedia untuk membeli barangnya, seperti itu. Berarti kalau bisa kita ambil sampel sebagai TikTok Shop, salah satu mungkin latar belakang tersebut memang mereka harus berafiliasi memang dengan salah satu e-commerce yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Tadi disinggung tentang pasar konvensional ya, mungkin kita akan timbul pertanyaan baru lagi sebenarnya. Bagaimana dampak penurunan daya beli terhadap sektor usaha kecil dan menengah atau UKM ini yang sering dikeluh kesahkan oleh masyarakat tentunya Bang kepada pemerintah? Oke, dampak penurunan daya beli ini tentu akan berakibat negatif ya. Artinya juga dengan penurunan daya beli masyarakat ini, ketika orang tidak mempunyai uang untuk membeli barang tersebut, orang yang menjual barang tersebut juga tidak akan mempunyai pendapatan, seperti itu kan. Artinya ekonomi ataupun perputaran uang itu akan tidak berputar ataupun tidak berjalan, seperti itu, akan semakin menurun, sehingga ketika uang itu tidak berjalan gitu, tidak berputar, maka ekonomi akan semakin lemah dan akan meningkatkan inflasi itu tadi. Oke, berarti hal tersebut juga bisa meningkatkan inflasi itu sendiri. Iya. Oke, rekan Raul, itu tadi sudah ada beberapa poin yang dibahas ya bersama Bang Raji ya. Ada 4 poin tadi ya, mulai dari pembukaan, bahkan hingga dampak PHK itu memang tersendiri, itu memang bukan hanya di Indonesia, memang tapi terjadi juga di beberapa negara. Betul. Untuk masalah itu memang pemerintah itu sudah antusias memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat saat ini, walaupun memang pada dasarnya hal tersebut belum bisa ditangani secara 100% jika kita persentasikan ya Bang ya. Tapi tetap usaha tetap dilakukan oleh pemerintah, khususnya di negara Indonesia ini. Karena Raul, mungkin itu untuk sesi pertama kita. Mungkin kita akan break dulu untuk sesaat lagi kita akan sambung lagi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik, tentunya membuka wawasan dan pendengar setia kami. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM ya Lifestyle. Itu Nanda masih punya banyak pertanyaan ya mengenai PHK ini, tapi Nanda ingin dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, Abang bisa jelaskan dulu terkait PHK ini juga dari sudut pandang apa gitu? Ya, oke. Kalau kita bahas istilahnya PHK yang terjadi di saat ini kan, itu misalnya terjadi karena penurunan pendapatan masyarakat, jadi yang berakibat dia sama daya beli masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak istilahnya sumber istilahnya penurunan ekonomi kayak pabrik tekstil yang bangkrut sekarang kan, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang di PHK atau karyawan yang di PHK gitu dia. Oke, itu namanya. Tapi Nanda ingin tanya nih Bang, untuk awalnya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya sektor informal itu bisa membantu menanggulangi dampak PHK itu Bang? Oh ya, kalau kita bahas ke sektor informal, sektor informal itu adalah sektor ya yang untuk masyarakat yang terdampak PHK, istilahnya yang bisa mengatasi karyawan yang kena PHK ya, untuk berjualan kecil-kecilan ya kan, seperti nanti dia kalau kita bahas sekarang dia seperti ojek online, seperti pengantaran barang dia kan, sehingga karyawan yang kena PHK itu istilahnya mendapat pekerjaan sementara dia, walaupun istilahnya tidak menjamin untuk masa depannya ya. Gitu dia. Oke, berarti kalau untuk informal ini memang daripada istilahnya nganggur ya Bang ya? Iya, daripada nganggur. Daripada nganggur nggak punya income sama sekali, itu lebih parah lagi Bang? Lebih parah lagi, istilahnya ini kan bisa untuk menopang kehidupannya untuk sementara aja ya. Tapi kalau kita membahas tentang sektor informal ini sebenarnya apakah memang dari pemerintah tersendiri itu untuk masyarakatnya apakah sudah memadai Bang kalau untuk informal ini? Kalau kita bahas sektor informalnya dari pemerintah istilahnya masih kurang dia, karena istilahnya pendapatan dari sektor informal itu kan sangat kecil dia istilahnya ya, apalagi istilahnya ada karyawan yang udah berkeluarga dia untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang sekolah, kebutuhan rumah tangganya lagi istilahnya kan, itu istilahnya nggak cukup dia.
Tapi istilahnya daripada nggak ada ya diusahakan aja lah istilahnya mengikuti arusnya kan, dari Gitu ya, Pak. sambil menunggu ada istilahnya pekerjaan yang lebih layak dia di dunia. Mungkin kalau dari pemerintah mungkin belum sigap ya untuk sektor informal, tapi sebenarnya apakah pelatihan-pelatihan atau mungkin beberapa peningkatan sumber daya manusia yang diberikan oleh pemerintah itu bisa membantu untuk sektor informal ini, Bang, untuk menangani misalnya ada memang beberapa seorang pekerja ya, khususnya misal karyawan seperti itu, Ya. saat terjadinya PHK mungkin hal itu bisa menstabilkan perekonomian keluarganya ya. Kalau kita istilahnya dari pemerintah ada, cuman itu sebagai bantuan kan, bagian bantuan ada. Cuman kalau pelatihan dari pemerintah ada juga, cuman istilahnya nggak langsung terserap dia tenaga kerjanya ya kan ya. Karena baru pelatihan aja dia sehingga ada kemampuannya baru untuk menjelajahi pekerjaan yang baru dia kan. Berarti masih butuh waktu juga, Bang ya? Iya, masih butuh waktu dia kan istilahnya. Kalau pengangguran sekarang kan istilahnya kita sebut dia pengangguran karena sebagian ada dia yang baru tamat SMA istilahnya kan, Betul. baru dia yang baru siap pelatihan sehingga ada kemampuan barunya untuk ditampung di pekerjaan yang baru kan istilahnya. Betul. Oke. Kalau itu kita beralih ke pertanyaan baru ya. Kalau kita berbicara PHK ini suatu hal isu yang panjang itu yang kita selesaikan sebenarnya, apa yang akan menjadi solusi sebenarnya jika jangka panjang ini terjadi ya, yang bisa diambil untuk mengurangi dampak PHK itu apa, Bang? Kalau untuk mengatasi jangka panjang dari PHK ya, yang untuk istilahnya dia ada istilahnya up skill ya ada. Peningkatan skill kita ya. Ada ya istilahnya peningkatan skill, reskill kan. Reskill ya pelatihan untuk kemampuan baru dia untuk menopang kegiatan-kegiatan yang akan datang kan istilahnya. Semisal ada istilahnya perusahaan yang menerima bagian dia di digitalisasi kan, sehingga kita bisa membuat website gitu kan. Itu yang perlu kita tingkatkan karena zaman sekarang kan zaman teknologi. Betul. Apalagi istilahnya pembuatan website sekarang semakin banyak dibutuhkan untuk dunia penjualan lah. Kita buat seperti yang tadi kan all shop dia, walaupun istilahnya yang kecil-kecil dia modelnya ya. Oke. Kalau gitu Nanda ingin menyinggung sedikit nih, Bang ya, tentang PHK ini mungkin setiap tahunnya mungkin saat ini masih meningkat terus, Bang ya, apakah misalnya jika terjadi sebuah tabrakan ya antara misalnya fresh graduate atau mungkin dengan lulusan baru SMA yang langsung mencari kerja tanpa ingin melanjut ke perguruan tinggi, ini mungkin menjadi ribuan ya atau mungkin ratus ribuan ya di luar sana di satu Indonesia ini, apakah ini akan jadi suatu hal yang bertabrakan dengan orang-orang yang baru PHK, Bang? Gimana tuh kira-kira? Kalau kita bahas dia istilahnya tabrakan nggak juga ya, karena istilahnya kan mahasiswa yang baru tamat yang pas graduate itu kan istilahnya mempunyai skill dia ya, apalagi istilahnya baru tamat masih fresh dia kemampuannya, sehingga dia bisa menerapkannya nanti di lapangan pekerjaannya istilahnya. Apalagi dia baru masih fresh, dia masih bisa membuka istilahnya usaha-usaha kecil yang untuk UMKM dia, untuk menampung karyawan-karyawan yang kena PHK ini ya. Sehingga terjadi dia istilahnya perluasan lapangan pekerjaan ya. Oke. Berarti kalau untuk fresh graduate memang seperti yang Bang katakan memang masih fresh ya, masih punya pengetahuan-pengetahuan yang baru diserap ya dari pokoknya selama kurang lebih 4 tahun ya. Apalagi mungkin dia yang dari vokasi yang langsung dari jurusan yang sering lebih ini ya. Iya. Oke. Tapi kalau itu berarti apakah sebenarnya yang di PHK ini adalah mereka yang menganut sistem corporate gitu, Bang, yang selalu mengajar bekerja sama orang gitu. Jadi seakan-akan apakah semisalnya jika pemerintah atau mungkin orang-orang yang berpengaruh di negara kita ini memberikan sebuah kebijakan atau regulasi seperti itu, bahwasanya memang harus ada pembukaan lapangan kerja sendiri seperti yang Bang katakan tadi itu, seperti pelatihan pembukaan yang kecil terlebih dahulu untuk meningkatkan ke atas untuk mengurangi resiko PHK tersebut. Kalau istilahnya para karyawan ini kan yang kena PHK ini bukan istilahnya dia harus bekerja sama orang lain aja, enggak, cuman istilahnya mental dia itu kan untuk memulai usaha kecil-kecilan itu belum siap menerimanya gitu ya. Kalau kita bandingkan sama lulusan terbaru dia istilahnya kan orang itu kan pas
pas di perkuliahan, lapangan perkuliahan kita buat nanti kan, seperti ada orang itu terjun magang, dia kan udah dilatih dia untuk siap mentalnya memulai usaha-usaha yang baru itu kan, walaupun kecil-kecilan dengan tahapan-tahapan tertentu dia kan ya. Jadi seperti itu Pak ya. Maksudnya kita next untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya bagaimana kondisi kelas menengah dalam menghadapi situasi ini? Kalau istilahnya kan kondisi kelas menengah ke bawah ini ya. Kalau istilahnya UMKM yang paling terdampak, UMKM lah yang paling terdampak di saat ini kan, karena semakin turunnya minat masyarakat, daya beli masyarakat, tentu juga ada istilahnya UMKM yang istilahnya barangnya yang nggak terbeli dia karena penurunan pembelian tadi kan ya. Untuk menghadapi situasi ini banyak mereka yang istilahnya yang terpaksa dia masyarakat, para karyawan tadi yang terpaksa dia menggunakan tabungannya yang seharusnya digunakan untuk jangka panjang seperti pendidikan anaknya atau masa pensiunnya kan. Oke, itu dari Bang Walter ya tentang bagaimana kondisi kelas menengah dalam menghadapi situasi ini ya. Oke, mungkin kita tanyakan dari sudut pandang yang lain ya, dari Bang Raja mungkin bagaimana Bang kira-kira untuk hal tersebut? Oh, bisa di apa tadi Pak? Bang, pertanyaannya? Itu tentang bagaimana kondisi kelas menengah dalam menghadapi situasi ini Bang. Oh, oke. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini juga kelas menengah itu juga mengalami penurunan kondisi ekonomi. Artinya hal ini juga disebabkan oleh inflasi dan penurunan daya beli masyarakat itu tadi, dimana range kelas menengah ini adalah range yang memiliki pengeluaran sekitar 2-3 juta per bulan seperti itu. Tetapi dengan kondisi yang ekonomi yang terus menurun, seperti misalnya mereka juga berusaha tetapi pembelinya nggak ada, seperti itu kan, mereka juga menjadi pendapatan mereka berkurang seperti itu, sehingga kondisi ekonomi mereka yang tadinya berada di kelas menengah itu menurun menjadi kelas bawah. Gitu. Seperti halnya dalam beberapa kasus terakhir atau isu-isu terakhir ini, bahkan untuk membayar cicilan rumah, mobil, motor, seperti itu juga mereka itu kesulitan seperti itu untuk membayar kebutuhan mereka atau cicilan mereka seperti itu. Oke, berarti memang untuk kelas menengah ya, menengah ini dalam kasus PHK ini memang mereka juga berat ya nantinya. Iya. Dengan berbagai faktor seperti cicilan rumah, cicilan mobil, kebutuhan anak untuk pendidikan, untuk kebutuhan pokok yang lebih meningkat juga tentunya ya. Iya. Oke, mungkin itu ya tadi sudah dijabarkan tentang bagaimana sektor informal ya bisa membantu dalam mengurangi dampak PHK, apa solusi yang diberikan ya untuk jangka panjang yang bisa diambil ya untuk mengurangi dampak PHK tersebut, dan juga tentang kondisi kelas menengah khusus untuk menghadapi situasi PHK di kasus saat ini. Iya, betul. Mungkin kita akan break dulu ya Kak Raul sembari karena masih akan ada beberapa pertanyaan lagi, dan jangan kemana-mana karena Anda akan kembali menyapa ruang dengar Anda di tetap di 1